Selamat datang di Dreamland. Saya Popo, saya akan memandu Anda ke sebuah film animasi Studio Ghibli, Spirited Away. Mahakarya Hayao Miyazaki ini satu-satunya film berbahasa non-Inggris yang meraih Oscar untuk film animasi terbaik. Cerita akan berfokus kepada Chihiro yang berupaya menyelamatkan orang tuanya yang tiba-tiba berubah menjadi babi di dunia arwah. Namun sebelum saya membacakan alur cerita ini, saya mau mengingatkan kembali kalau video ini hanyalah konten spoiler. Saya juga memotong banyak sekali detail dan side story yang ada di sepanjang film ini, sehingga ada baiknya untuk menonton film ini secara utuh, karena ada banyak sekali cinema experience yang akan kita dapatkan. Jadi, ini dia Spirited Away. Sebuah keluarga sedang dalam perjalanan mereka ke rumah mereka yang baru. Chihiro, seorang gadis kecil, sama sekali tidak terlihat antusias dengan kepindahannya. Chihiro sedih, ia harus berpisah dengan teman-teman di sekolahnya yang lama. Perjalanan itu diwarnai dengan kebingungan tentang arah jalan. Ayah, yang meyakini jalan yang dilaluinya benar, sebab rumah mereka semakin jelas terlihat. Padahal jalan itu semakin tidak meyakinkan, sebab kini aspal sudah habis dan berganti jalan berbatu. Mobil pun terus berjalan hingga mereka yakin sudah salah arah setelah hanya ada lorong sempit di ujung jalan. Namun bukannya langsung pergi, ayah dan ibu ingin sekedar melihat-lihat ujung lorong itu yang terlihat seperti bekas taman bermain. Chihiro yang awalnya menolak berjalan-jalan karena takut, kini tidak punya pilihan lain selain mengikuti orang tuanya. Mereka sampai di ujung lorong yang ternyata adalah sungai yang mengering. Mereka terus berjalan hingga menemukan bahwa sepertinya taman bermain di seberang sungai itu masih beroperasi. Ayah bahkan mencium bau daging panggang dan langsung berlari ke salah satu kedai, lalu diikuti pula oleh ibu. Dengan seperti sangat kelaparan, mereka berdua melahap habis daging-daging itu, walaupun tidak ada si penjual di sana. Chihiro sendiri tak mau mengikuti orang tuanya yang sedang makan. Ia lebih memilih berjalan-jalan sendiri di sana. Ia akhirnya sampai di jembatan yang mempertemukannya dengan Haku. Aku sangat heran dengan kehadiran Chihiro di sana. Aku menyuruhnya segera pulang, karena apabila tidak segera pergi, Chihiro tidak akan bisa kembali ke dunianya. Chihiro langsung lari ke kedai di mana orang tuanya berada. Di sana, ia menemukan orang tuanya bukan lagi manusia. Mereka telah berubah menjadi babi dan tak mengerti apapun yang dibicarakan Chihiro. Chihiro yang merasa ini seperti mimpi, mencoba berlari kembali ke mobilnya. Sayangnya, ia sudah terlambat. Hari telah menggelap dan sungai telah meluap. Ia melihat kapal besar datang dan berlabuh di dermaga di mana roh-roh turun dari kapal. Chihiro yang masih syok ditenangkan dengan kehadiran Haku. Haku lalu membawanya lari bersembunyi sebelum semua makhluk di sana menyadari kehadiran Chihiro lalu mengganggunya. Chihiro dibawa melewati jembatan di mana ada roh tanpa wajah yang ternyata menyadari penyamarannya. Haku langsung membawanya terbang dan untungnya mereka berhasil menyelinap. Aku kemudian memberitahu Chihiro agar ia mencari pekerjaan kepada Kamaji, seorang kakek tua penjaga tungku pemandian, agar ia bisa bertahan hidup. Sembari nantinya mencari kesempatan untuk menyelamatkan orang tuanya.
Sayangnya, dengan banyak sekali orang yang mencari Haku, mereka pun harus berpisah. Chihiro lalu menemui Kamachi dengan arahan dari Haku sebelumnya. Kamachi mengatakan bahwa tidak ada pekerjaan yang bisa ia berikan tanpa persetujuan Yubaba sebagai penyihir sekaligus kepala di pemandian itu. Kamachi lalu meminta Rin yang datang mengantarkan makanannya untuk mengantar Chihiro menemui Yubaba. Di dalam ruangan Yubaba, Chihiro disambut 3 kepala peliharaan Yubaba. Yubaba lalu menyambutnya dengan ketus. Yubaba mengatakan bahwa orang tua Chihiro terlalu lancang untuk datang ke tempat mereka dan menghabiskan makanan yang seharusnya diperuntukkan bagi para tamu pemandian air panas Yubaba. Itulah sebabnya orang tua Chihiro diubah menjadi babi. Chihiro lalu mengatakan niatnya. Yubaba awalnya menolak memberikan Chihiro pekerjaan. Namun setelah Chihiro memaksa, Chihiro akhirnya mendapatkan kontrak kerjanya. Namun, oleh Yubaba, nama Chihiro diubah menjadi Sen. Haku lalu dipanggil ke ruangan itu. Ternyata, dia adalah tangan kanan Yubaba. Yubaba memintanya untuk menunjukkan pekerjaan dan tempat tinggal Sen yang baru. Di titik ini, Yubaba tidak tahu jika yang menolong Chihiro sebelumnya adalah Haku, sehingga Haku bersikap cuek kepada Sen di depan Yubaba. Esok paginya, Sen menemui Haku di jembatan. Ia kembali berpapasan dengan roh tanpa wajah. Sen takut pada roh itu. Untungnya Haku segera menemuinya. Haku kemudian membawanya menemui orang tuanya, yang kini sudah menjadi babi sepenuhnya dan tidak lagi menyadari panggilan dari Sen. Haku menjelaskan bahwa orang tua Sen bahkan tak punya ingatan bahwa mereka pernah menjadi manusia. Dan itu bisa terjadi juga kepada Sen apabila ia sampai melupakan nama aslinya. Di hari pertamanya bekerja, Sen mendapatkan seorang tamu roh berlumpur. Sen melakukan tugasnya membersihkan badan roh itu meskipun semua orang tidak ada yang mau membantunya. Karena roh berlumpur itu sangatlah bau. Roh tanpa wajah tiba-tiba muncul dan memberikannya bantuan untuk mendapatkan air yang lebih banyak untuk mencuci tubuh pelanggannya yang satu ini. Sen lalu berteriak bahwa ada sebuah batang yang tertancap di tubuh roh berlumpur itu. Yubaba kemudian menyuruh semua pegawainya membantu Sen, karena Yubaba mulai merasa bahwa tamunya yang satu ini bukanlah tamu sembarangan. Semua orang membantu Sen menarik batang itu, dan keluarlah semua sampah dan kotoran yang ada di tubuh roh itu. Setelah bersih, Yubaba baru mengetahui bahwa itu bukanlah roh lumpur, melainkan dewa sungai. Dewa sungai meninggalkan banyak sekali emas sebagai upahnya dan sebuah pil hitam kepada Sen. Paginya, Sen bangun dan menyadari ada sebuah naga yang Sen rasa pernah melihatnya. Naga itu sedang terluka dan diserang kawanan burung kertas. Secara tidak sengaja, ia meneriaki naga itu dengan nama Haku. Ia kemudian menyelamatkan Haku dan membuka kamarnya agar Haku bisa bersembunyi. Cara itu pun berhasil, dan Haku pun selamat. Namun Haku langsung pergi meninggalkannya dan pergi ke ruangan Yubaba. Sen langsung menyelinap ke ruangan Yubaba, dan tanpa Sen sadari, salah satu burung kertas itu ternyata masih hidup dan kini menempel di bajunya. Di dalam ruangan Yubaba,
Ia mendengar bahwa aku akan dibuang, karena kini aku sudah tidak lagi diperlukan Yubaba setelah terluka seperti itu. Sen lalu bersembunyi saat Yubaba berjalan ke arahnya. Ia dibantu oleh Po, bayi besar Yubaba yang menyembunyikannya di balik tubuhnya. Setelah Yubaba pergi, ia ingin segera menemui aku. Kini aku benar-benar tidak berdaya di hadapan Sen. Po lalu datang dan merengek mengajak Sen bermain. Burung kertas yang tadi menempel di baju Sen tiba-tiba berubah menjadi bayangan Yubaba, lalu mengubah Po menjadi marmut serta roh 3 kepala menjadi Po. Ternyata itu bukanlah bayangan Yubaba, melainkan bayangan Zeniba, kembaran Yubaba yang sekelnya telah dicuri oleh aku atas perintah Yubaba. Ia juga menjelaskan bahwa aku diperalat Yubaba untuk melakukan pekerjaan kotor sebagai imbalan dari ilmu sihir yang diajarkan Yubaba kepada naga seperti aku. Aku lalu menghancurkan bayangan Zeniba dan membawa pergi Sen menemui Kamaji. Aku kini sudah tidak mampu lagi bangun setelah ia sampai di ruangan Kamaji. Sen lalu mengeluarkan pil yang diberikan Dewa Sungai dan membuat aku menelan pil itu. Cara itu pun berhasil. Sen sukses membuat aku berhasil menghilangkan mantra yang menyakitinya, sekaligus mengeluarkan segel yang ada di dalam tubuhnya. Namun ternyata aku masih belum sembuh dari pingsannya. Karena melihat hal itu, Sen berkeputusan untuk mengembalikan segel itu kepada Zeniba, sekaligus meminta maaf atas nama aku, agar Zeniba memaafkan aku dan menyembuhkannya. Ia pun pergi bersama roh tanpa wajah yang terus mengikutinya, dan Po, dalam wujud marmutnya, menaiki kereta ke rumah Zeniba. Di rumah Zeniba, Sen justru kaget ketika mendapati bahwa kembaran Yubaba justru adalah orang yang baik. Zeniba memberitahunya bahwa mantra yang merusak tubuh aku justru adalah mantra Yubaba sendiri, bukan dari dirinya. Zeniba meminta mereka beristirahat, sementara Sen gelisah dengan keselamatan aku dan orang tuanya. Tak lama, aku pun datang dalam keadaan sehat, menjemput Sen pulang. Namun hanya Sen dan Po yang pulang. Roh tanpa nama kini tinggal bersama Zeniba. Sekembalinya mereka, ternyata semua orang sudah menyambut kedatangan mereka. Yubaba senang Po kembali. Po bercerita bahwa ia mengalami hari yang menyenangkan bersama Sen. Dan sejak saat itu, apabila Yubaba membuat Sen menangis lagi, Po akan meninggalkan Yubaba. Diancam seperti itu, membuat Yubaba berjanji akan melepaskan Sen. Namun dengan syarat terakhir, yaitu Sen harus bisa menebak yang manakah orang tuanya di antara 10 babi yang sedang berjejer. Sen dengan tegas menjawab bahwa orang tuanya tidak ada di sana. Dan ternyata itu adalah jawaban yang benar. Sebab orang tua Sen ternyata sudah kembali menjadi manusia. Dan aku lalu mengantarnya ke lorong di mana orang tua Sen sudah menunggunya di sana. Dan cerita pun tamat. Dalam film ini, Miyazaki menampilkan kritik sosial yang bahkan masih begitu relevan di era sekarang.
Kritikan itu ia hidangkan dengan menampilkan simbol-simbol metafor yang harus benar-benar dicerna oleh penontonnya. Mulai dari isu buruh, lingkungan, otoritas, bahkan eksploitasi anak di bawah umur. Semua simbol itu dijahit dengan sangat rapi, sehingga penonton harus mencernanya dengan hati-hati, sambil terus menikmati sajian mata yang sangat memanjakan ini. Segitu saja pembahasan film kita kali ini. Kalau kalian mau kita bahas lagi film-film animasi Hayao Miyazaki, silahkan saran langsung di kolom komentar. Terima kasih atas atensinya. Tetap waras dan terengginas. Selamat berbahagia ya, bareng